Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur landing page ataupun cara membuat sales page ya. Nah di sini ada salah satu contoh yang sudah saya buat, misalkan untuk landing page ya, peninggi badan. Nah, jadi ada beberapa hal memang dalam membuat istilahnya landing page ataupun sales page. Yang pertama adalah headline ya. Ini adalah strukturnya. Headline plus copywriting, maksudnya di sini. Jadi hal yang sangat umum tentu saja di sebuah sales page adalah headline. Nah, bagaimana caranya agar membuat headline ini menarik misalnya? Tentu ini membutuhkan skill juga ya. Meskipun di forum sendiri sudah saya buat tentang copywriting, teman-teman bisa gunakan itu ya. Silakan login ke forum, dan kalau yang lebih luas lagi mengenai copywriting nanti akan saya publish beberapa hari setelah ini ya. Jadi nanti akan saya share tentang copywriting lebih jauh lagi gitu. Nah, di sini konten dan cara membuat artikel, di sini saya bahas sedikit copywriting. Nah, ini. Oke, jadi untuk headline ini nih sangat penting sekali, bahkan hal yang pertama dibaca oleh reader tentu saja adalah headline ya. Oleh karena itu, kita harus membuat headline ini sebaik mungkin. Contohnya misalnya di sini adalah rahasia menambah tinggi badan dengan cepat dan aman. Nah, di sini ada apa lagi yang istilahnya harus kita tonjolkan, misalnya ini dengan cepat tetapi aman gitu ya. Lalu setelah headline adalah subheadline ataupun pernyataan yang mendukung dan menguatkan headline tersebut. Jadi di sini ada sebuah uraian yang menguatkan headline tersebut gitu. Lalu juga membahas masalah ataupun menyadarkan reader atas masalah tersebut. Nah, ini juga bisa menggunakan gambar, video untuk menjelaskan lebih detail mengenai konteks masalah tersebut. Kalau misalkan produk-produk digital, IM ya, nah itu bisa menggunakan video atau bahkan gambar gitu. Dan struktur landing page ini tentu berlaku general juga ya, mau produk digital, toko online ataupun lainnya gitu. Nah, tinggal aplikasinya aja. Lalu yang selanjutnya adalah argumen penutup. Nah, contohnya di landing page untuk toko online saya yang saya buat ini, memang ini landing page yang saya buat belum perfect ya, dan memang belum selesai. Ini baru saja ditulis oleh penulis saya gitu, tapi sudah cukup ke dalam struktur yang saya inginkan gitu. Nah, di sini adalah pernyataan yang mendukung headline, membahas masalah. Nah, untuk contohnya teman-teman bisa kunjungi website ini ataupun silakan baca headline dan juga isi konten untuk landing page saya, sales page saya. Misalnya di sini adalah headline, lalu uraiannya yang menegaskan, lalu menyadarkan reader masalah tersebut. Misalnya tinggi badan ideal adalah debaan setiap orang, nah, bla bla bla. Lalu, nah ini hal umum yang terjadi pada seseorang yang tidak memiliki tinggi badan ideal. Nah, ini kita harus masuk ke sana, istilahnya menebak apakah betul ini adalah masalah yang mungkin sedang mereka hadapi gitu ya. Nah, jadi menyadarkan reader masalah tersebut. Misalnya minder, tidak percaya diri, nah kena bully, nah lain-lain, tidak bisa jadi atlet, tidak bisa diandalkan. Nah, di atas adalah problem utama dan umum yang seringkali dialami oleh orang-orang yang memiliki tinggi badan kurang ideal gitu. Nah, di sini ada sedikit penjelasan ya. Jadi dalam misalkan membuat sales page itu tidak
tidak harus ya, tidak mesti to the point, tapi kita juga harus memberikan sedikit informasi dan tentu saja edukasi ya, agar orang yang membaca tentu saja trust terhadap apa yang kita bicarakan. Jadi seolah-olah kita itu memang ahli di bidang tersebut gitu. Nah ini penyebab dari pertumbuhan badan, misalnya genetik, kondisi kesehatan, aktivitas fisik, asupan nutrisi. Nah ini genetik mungkin saja bisa dan lain-lain. Nah, jadi di sini ada penekanan bahwa asupan nutrisi ini sangat penting di dalam perkembangan istilahnya badan ini. Nah, asupan jadi semacam suggest bahwa memang asupan nutrisi misalnya sangat penting banget, sangat diperlukan jika kita istilahnya ingin mendapatkan tinggi badan yang ideal. Asupan nutrisi di jenjang kegiatan yang sehat bisa menjadi hal yang sangat mudah dilakukan ketika Anda sudah hampir terlambat menyadari bahwa tinggi badan Anda kurang ideal misalnya. Nah, jadi banyak orang yang melakukan jalan pintas dan cara ekstrim untuk dapat meninggikan badan, namun cara-cara ekstrim tersebut dapat sangat berbahaya bagi masa depan Anda. Misalnya setidaknya, nah ini adalah edukasi misalnya, setidaknya Anda harus berkonsultasi dengan dokter atau mengkonsumsi obat dan suplemen yang telah terbukti dan benar-benar aman untuk digunakan. Nah ini disebut sebagai argumen penutup ya. Jadi ini adalah semacam argumen penutup yang ada korelasinya terhadap headline. Karena di headline ini kita menyebut bahwa rahasia menambah tinggi badan dengan cepat dan aman. Nah, kita juga di argumen penutup menuturkan bahwa memang ada cara-cara ekstrim misalnya untuk meninggikan badan, tapi itu tidak sangat direkomendasikan. Nah, sampai di sini kita juga misalnya berdasarkan riset dan penelitian. Nah, jadi ini kita membawa fakta yang ada, misalnya ada beberapa asupan nutrisi yang harus dikonsumsi untuk dapat mencapai tinggi badan yang ideal. Nah, kabar baiknya, nutrisi-nutrisi tersebut kini hadir dalam sebuah produk unggulan yang telah terbukti berhasil dan dicoba oleh banyak orang, bahkan di seluruh pelosok dunia gitu. Nah, ini adalah argumen penutup. Lalu selanjutnya kita menawarkan solusi terhadap masalah tersebut. Lalu juga kita harus menguraikan manfaat yang kita tawarkan, misalnya bisa juga di list ya, ringkasan manfaat, kegunaan, kelebihan, lalu manfaat dan fitur. Kalau misalkan ini memang produk digital ataupun tools gitu. Nah ini adalah deskripsi dari produk, penjelasan. Oke, ini salah, produk. Produk-produk peninggi badan tersebut adalah, jadi di sini kita menawarkan sangat halus sekali ya. Oke, ini adalah deskripsi dari produk tersebut. Misalnya kita sebutkan kegunaannya, manfaatnya, kelebihan dari produk ini gitu. Nah, di dalam landing page itu sendiri itu perlu sekali ada list ringkasan manfaat ataupun kegunaan, kelebihan. Kenapa? Agar orang mudah menyerap gitu informasi yang telah kita berikan. Kalau misalkan informasi yang kita berikan terus-menerus seperti sebuah artikel panjang lebar kesana kemari, itu biasanya akan pusing. Orang cenderung lebih ingat terhadap list seperti ini, dibuat singkat seperti ini. Nah, setelah itu jadi di solusi kita menawarkan solusi, manfaat yang kita tawarkan dan lainnya, manfaat dan feature ya. Lalu kita muncul yang namanya call to action ataupun CTA. Nah, di CTA ini biasanya adalah buy now, beli sekarang juga misalnya.
limited offer, lalu misalnya produk terbatas, waktu pembelian dibatasi ya kalau memang produk-produk digital gitu yang misalnya launchingnya terbatas dan lain-lain. Lalu juga kita harus menggunakan trust signal. Nah di CTA ini memang belum menarik ya karena memang baru jadi. Ini dibuat di call to action ini dibuat semenarik mungkin ya. Jadi tidak harus uraian seperti ini, misalnya pakai tombol buy now kayak gitu. Oke, nah untuk mendapatkan produk peninggi badan tersebut ini adalah format pemesanan misalnya, atau kalau mau diarahkan ke halaman lain misalnya ada chart ataupun halaman cara order, nah ini bisa dilakukan di sini. Lalu di sini juga limited offer ataupun penawaran-penawaran tertentu kayak ini, misalkan dapatkan potongan harga misalnya 30% untuk pembelian 4 produk sekaligus. Nah, gitu. Nah, seperti ini. Lalu yang terpenting di dalam ataupun di dekat call to action adalah trust signal. Disebut trust signal adalah sebuah signal yang sangat bisa dipercaya gitu. Kenapa? Karena memang ketika orang lain mau membeli produk kita itu kadang mereka itu masih mikir-mikir gitu. Ketika mereka sudah mencapai istilahnya paragraf ataupun bagian buy now ini, mereka kadang bingung gitu apakah beli atau enggak ya gitu. Nah, disinilah trust signal harus berperan gitu. Kayak misalkan trust signal itu adalah biasanya datang dari review ataupun sumber ataupun fakta yang sangat bisa dipercaya. Kayak misalnya ini bisa berupa video ataupun teks ataupun gambar ya, ataupun pernyataan lainnya. Nah, kalau misalkan di sini saya menggunakan video, ini adalah trust signalnya. Misalnya pendapat dokter dalam acara Dokter Oz Indonesia tentang asupan gizi dan nutrisi yang dapat menambah tinggi badan. Nah, Melani bisa dibantu. Jadi memang di video ini dokternya sih, memang mengungkapkan bahwa ya nutrisi ataupun gizi bisa sangat berpengaruh untuk meninggikan badan gitu, dan ini memang sangat penting ya, karena memang trust signal ini tentu saja misalnya ada di acara TV yang sangat terpercaya gitu. Konsumsinya memang pada masa dia lagi pertumbuhan, ya itu kan bisa membantu. Jadi memang ada zat-zat yang bisa membantu kan, kayak kalsium, vitamin. Nah, dia bilang zat-zat yang bisa membantu untuk meninggikan badan ya. Nah, ini adalah trust signal, ini sangat penting sekali. Oke, yang selanjutnya adalah testimonial. Jadi testimonial di bawah juga tentu saja ini harus sangat bagus. Dan memang testimonial tentu saja dibuat tidak mengada-ngada ya, tetapi memang sebaiknya harus tentu saja real testimonial. Nah, setelah testimoni dicukupi, lalu more CTA, maksudnya adalah balik lagi ke call to action. Kalau misalkan di produk digital bisa jadi adalah bonus misalkan ataupun offer lainnya. Dan tentu saja bisa menggunakan misalnya di sini banner penjualan akan berakhir pada, nah kayak gitu ya. Itu sangat bagus sekali untuk sales page. Nah, itu saja struktur dari landing page ya. Untuk materi ini juga bisa digunakan untuk toko online ataupun sales page lainnya gitu.